Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani fid din rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita belajar tentang sirah nabawiyah. Kita selingi pelajaran fiqih ya pada beberapa pertemuan yang lalu dengan pelajaran sirah nabawiyah. Penting sekali kita ini selalu mengingat sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang mulia, utusan Allah Subhanahu wa taala, sayyidul alamin, pemimpin alam ini yang membawa risalah Islam, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kalau kita mengikuti apa yang beliau bawa ini, kita bisa bahagia dunia maupun akhirat. Tapi jika kita menyelisihi apa yang dibawa oleh Nabi, disitulah hadirin sekalian kita akan mendapatkan fitnah yang bergelombang terus menerus. Fitnah di sini bisa jadi cobaan, musibah, siksa, hal-hal yang tidak enak karena menyelisih sunnah Nabi. Makanya kita mempelajari sirah beliau ini penting sekali. Sebelum kita memasuki sirah beliau, hadirin sekalian, kita harus mengenal keadaan di sekitar bangsa Arab. Ya, karena ini ada erat kaitannya atau apa yang disebut dengan irhasat, yaitu beberapa peristiwa terjadi sebelum lahirnya Nabi. Namanya apa? Irhasat. Dalam bahasa Arab irhasat. Ya, sedangkan setelah Nabi lahir bisa juga diartikan dalail, alamat, tanda-tanda suatu peristiwa yang terjadi setelah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita belajar tentang beberapa peristiwa, membaca beberapa peristiwa sebelum lahirnya Nabi, namanya apa? Irhasat. Ya, yaitu tanda-tanda apapun yang nanti mengarah kepada munculnya Nabi yang mulia ini. Di sini menunjukkan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan sebelum lahir pun sudah Allah beritahukan, hadirin sekalian. Begitu juga hadirin sekalian, kita bisa memahami bahwa Allah punya kehendak ingin memunculkan Nabi yang terakhir, Nabi yang mulia, yang akan menjadi sayyidul alamin. Sebagaimana Allah berfirman, Allahu a'lamu haitsu yaj'al risalatahu. Allah itu lebih tahu ya di mana akan menempatkan risalahnya itu. Ya, di mana Allah akan mengutus nabinya. Itu Allah lebih tahu daripada kita, hadirin sekalian. Kenapa diutus di bangsa Arab? Kenapa dari bangsa Arab? Kalau tidak dari Yahudi, Bani Israel, ya, yang sebelumnya sudah banyak diutus nabi-nabi dari Bani Israel. Kenapa yang terakhir akhirul anbiya wa rusul minal Arab, dari bangsa Arab? Allahu a'lamu. Ya, Allahu a'lamu haitsu yaj'al risalatah. Allah lebih tahu ya di mana Allah menjadikan, menentukan nabinya, hadirin sekalian. Nah, ini termasuk dirasah sirah nabawiyah, irhasat. Tentunya yang pertama, sebagaimana Abu Umamah pernah bertanya kepada Rasulullah,
ya Rasulullah atau ya Nabi Allah, ma kana hadzal amr ya bada'a min amrika, yakni apa pertama yang dimulai dari urusanmu ini ya Rasulullah? Kamu diutus menjadi Rasul ini sebelumnya ada apa? Tanda-tanda apa? Ya ini bagus. Hadirin sekalian, pertanyaannya siapa? Sahabat Nabi Abu Umamah radhiyallahu anhu wa ardhah. Maka Nabi menjawab, ya ana da'watu Abi Ibrahim alaihissalam. Ana da'watu Abi Ibrahim alaihissalam. Aku muncul karena doa yang dipanjatkan oleh kakekku yang bernama siapa? Ibrahim alaihissalam. Wa bushra li Isa ibn Maryam, dan kabar gembira yang dikabarkan Nabi Isa alaihissalam tentangku kepada Bani Israel, ya bahwa pernah Nabi Isa suatu hari berkata di hadapan Bani Israel bahwa akan muncul seorang nabi yang terakhir, ismuhu Ahmad, namanya siapa? Ahmad. Kemudian wara'at ummi, ya, dan ibuku sebelum aku lahir, ya ketika dalam kandungan ibuku melihat dalam mimpinya nuran cahaya atau alahu kusurus Syam, yang menerangi istana-istana Syam. Ya, ini awal amr irhasat hadirin sekalian. Jadi yang pertama apa? Dakwatu Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, ketika selesai dia menempatkan istrinya Hajar dan putranya Ismail yang masih bayi, ya, jadi disuruh oleh Allah dari Palestina, dari Syam menuju Mekah. Ya, Mekah waktu itu mafi insan, tidak ada manusia. Lembah sekitarnya, jabal, gunung-gunung, mafi mafi moya, ya, mafi syajar. Hadirin sekalian. Jadi terjadi peristiwa saat itu di mana Nabi Ibrahim alaihissalam tiba-tiba dapat perintah dari Allah untuk meninggalkan istrinya dan anaknya. Ya, baru ditaruh langsung ditinggal. Tentunya Hajar berusaha untuk mengejar, ya, apa maksudnya ini? Ya Ibrahim, tatrukuna fi hadzal wadi, engkau tinggalkan aku di lembah ini. Ya, dia tidak tahu Hajar ini. Pokoknya Nabi Ibrahim terus berjalan sampai Hajar mengatakan, ya Ibrahim, Allah amruka bihadza, Allah yang perintahkan kamu untuk meninggalkan kami ini. Nah, idzan la yudayyuna Allah. Kalau begitu Hajar mengatakan, Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Nah, itulah hadirin sekalian. Tapi ketika di perbatasan, ya, disuruh Nabi Ibrahim berdoa. Dia berdoa apa? Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam doanya surah Al-Baqarah ayat 129, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Rabbana, wahai Rabb kami, utuslah untuk mereka, untuk penduduk negeri ini, negeri Mekah, ya, seorang rasul dari mereka, yatlu alaihim ayatika, di mana rasul ini nanti akan membacakan ayat-ayatmu kepada penduduk ini, kepada mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan alkitab wal hikmah, yakni as-sunnah, wa yuzakkihim, dan akan membersihkan mereka dari sifat-sifat yang buruk, syirik, kemunafikan dan yang lainnya. Innaka antal azizul hakim, sungguhnya engkau maha kuasa lagi maha bijaksana. Dan doa Nabi Ibrahim makbul, dikabulkan. Hadirin sekalian, diutus Nabi di mana? Di Mekah. Kebanyakan dulu anbiya Nabi itu di Syam. Makanya bumi Syam dikatakan ardul anbiya, buminya para apa? Nabi. Ya, di Mekah cuma Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Kemudian siapa? Nabi Muhammad. Ismail menurunkan
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti itu. Kemudian wa busyra Isa ibnu Maryam, dan Nabi Isa mengabarkan tentang adanya Rasul yang akan diutus di akhir zaman. Ismuhu Ahmad, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, tentang hal ini ketika Nabi Isa ya mengatakan di hadapan Bani Israel, ya Bani Israel, ya inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku adalah Rasul bagi kalian yang membenarkan apa yang ada pada diriku, Injil, benarkan juga kitab Taurat, dan mengabarkan kalian kabar gembira bahwa akan datang seorang Rasul setelahku, ismuhu Ahmad. Namanya apa? Ahmad. Yani Ahmad maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, selain Arab terkenal dengan nama Ahmad. Tapi untuk bangsa Arab, untuk kaum muslimin, namanya siapa? Muhammad. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, namanya siapa? Muhammad. Muhammad, Ahmad sama. Ya, artinya dipuji atau yang terpuji. Muhammad, ya, nama yang diberikan oleh kakeknya Nabi Abdul Muttalib. Waktu itu tidak ada nama Muhammad kecuali nama ini. Ya, Abdul Muttalib punya firasat bahwa ini anak akan menjadi orang besar. Ketika ditanya oleh orang Quraisy, kenapa kamu namakan Muhammad? Ya, dia akan dipuji oleh yang di langit dan yang di bumi. Muhammad, Mahmud, ya, seperti itu hadirin sekalian. Kemudian yang ketiga, bahwasanya ibunya Nabi Muhammad waktu hamil sebelum melahirkan dalam mimpi, ya, bukan melihat langsung, dalam mimpi diimpikan oleh Allah dia melihat nur cahaya keluar dari badannya menuju Syam, yaitu menerangi istana-istana Syam, hadirin sekalian. Dan itu diceritakan sama Aminah. Orang-orang Quraisy mendengar hal ini. Ya, banyak para ulama menafsirkan apa yang dimaksud ini. Ya, ada yang mengatakan bahwa Islam yang dibawa Nabi Muhammad ini akan sampai ke Syam. Ya, ada juga yang mengatakan bahwasanya Syam akan ditaklukkan. Negeri asing pertama ditaklukkan adalah Syam. Ya, ditaklukkan oleh siapa? Umar bin Khattab. Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syam, hadirin sekalian. Kemudian baru Persia, negeri-negeri besar. Nah, ini suatu tanda irhasat. Ya, begitu juga hadirin sekalian beberapa irhasat yang terjadi. Ya, Abdul Muttalib, kakeknya Nabi, bermimpi bahwasanya di sekitar Ka'bah itu ada Zamzam, Zamzam. Ya, kenapa dia bermimpi seperti itu? Karena ketika Makkah yang dikuasai oleh Jurhum, suku dari Yaman, yang mulai awal dia datang di situ dan diizinkan oleh Hajar untuk tinggal bersamanya, tapi tidak boleh menguasai air. Sampai beranak pinak menguasai Makkah sekitar 2000 tahun lebih. 2000 tahun lebih suku Jurhum. Tapi karena perbuatannya buruk, semakin lama semakin buruk, maka Allah Subhanahu wa taala hukum, ya, tidak bagus orang yang tinggal di tanah haram, akhlaknya buruk. Bahkan ada dua sijoli, yakni namanya Isaf dan Nailah, berbuat zina dalam Ka'bah dari suku Jurhum, kemudian dikutuk oleh Allah menjadi batu. Ya, 2 batu. Kemudian batunya ini awalnya ditaruh di Ka'bah, akhirnya ditaruh sama orang Quraisy di Safa dan Marwah. Hadirin sekalian, saat itu, ya, akhirnya diperangi sama dari suku Bani Khuza'ah, termasuk di antara pimpinannya adalah Amr bin Luhai. Ya, markasnya di Jeddah, Bani Khuza'ah. Kalah akhirnya Jurhum
pulang ke Yaman, menangis mereka, menyesal. Ya, sudah puluhan ribuan tahun di mana di Makkah, akhirnya harus terusir. Nah, sebelum mereka itu pulang ke Yaman, mereka itu menutup sumur apa? Zam-Zam. Ditutup dengan apa namanya? Bangkai, tutup dengan apa namanya itu? Kayu, batu, sampai nggak ketara bahwa di dalamnya itu ada air. Ini berlangsung bertahun-tahun, puluhan tahun. Orang Arab waktu itu kesusahan untuk mencari air. Ya. Nah, di antara irhasat sebelum Nabi lahir, kakeknya Nabi ini Abdul Muttalib mimpi bahwa ada air, ada sumber air, gak jauh dari situ. Beberapa kali mimpi, dicari belum ketemu, sampai akhirnya Allah terangkan itu. Akhirnya disuruh bongkar, ketahuan itu. Dibongkar, muncrat air Zam-Zam. Sehingga orang-orang Arab bisa menikmati air Zam-Zam. Ini terjadi sebelum Mauludin Nabi. Air Zam-Zam Allah munculkan karena umatnya Nabi nanti akan haji banyak, umatnya akan banyak, akan menuju apa? Ka'bah, dan penting air Zam-Zam ini. Ya, ma'un barakah ala wajhil ard. Air yang paling barakah di muka bumi ini, yaitu ma'u Zam-Zam. Ya, lima syuribalah, tergantung niatnya apa kamu minum air Zam-Zam ini. Kalau kamu niatnya ingin sembuh, disembuhkan sama Allah dengan minum air Zam-Zam itu. Kalau niatnya seseorang ingin pintar, dipintarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, minum air apa? Zam-Zam. Ini penting sekali nanti untuk umat Islam, air Zam-Zam ini. Ya, kemudian yang paling besar irhasat hadis Tufil, yaitu kejadian apa? Tentara gajah, pasukan bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah tapi digagalkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ini besar, peristiwa besar. Puluhan ribu datang dipimpin oleh Abroha. Jadi Abroha ini orang Afrika. Ya, panglima perang, kemudian diutus oleh Raja Habasyah untuk menaklukkan Yaman. Menaklukkan apa? Yaman. Dan dia bangun gereja besar namanya Qulais, dihiasi dengan emas gerejanya ini. Dan dia ingin agar orang Arab itu nggak datang ke Ka'bah, ke Mekah untuk haji, masuk Kristen, pergi ke Yaman. Ya, Yaman saat itu dari sisi ekonomi lebih bagus daripada Mekah, hadirin sekalian. Tapi kenapa justru Mekah yang ramai, yang datangi setiap tahun, orang-orang nggak datang ke gereja? Itu membuat marah siapa? Abroha, hasad, iri hati. Ya, Abroha iri hati. Abroha agama Nasara. Ya, Habasyah Nasara, hadirin sekalian. Waktu itu jajah Yaman. Ya, akhirnya ada orang Arab yang tersinggung waktu itu. Akhirnya malam-malam itu gerejanya dilapisi dengan kotoran manusia. Marah besar nih Abroha. Langsung dia menulis surat ke Raja Najasyi agar didatangkan gajah. Maka datang gajah-gajah dari Afrika. Jadi ya, gajah dari Afrika, bukan dari Yaman. Yaman orang Arab. Orang Arab nggak naik gajah, naik onta, naik himar. Dari gajah dari mana? Afrika, hadirin sekalian. Maka berangkatlah pasukan gajah menuju apa? Mekah, ingin menghancurkan Ka'bah itu. Tapi berhenti di Mina, namanya Wadi Muhassir. Nah, disitulah kakeknya Nabi Abdul Muttalib ini sebagai pemimpin Mekah menemui apa? Abroha, karena 200 ekor ontanya dicuri. Ya, ketika menemui Abroha ini kaget, kakeknya Nabi ini ganteng, tinggi, besar. Abroha kecil, pendek, hitam, keriting rambutnya. Hadirin sekalian, kaget lihat kakeknya Nabi Muhammad ini, segan. Kemudian bertanya, ada apa kamu wahai Abdul Muttalib? Katanya, kau pemimpin Arab di sini. Saya datang ke sini ingin mengambil 200 ekor onta yang kamu curi. Kembalikan, itu milikku. Abroha langsung tertawa. Kamu hanya mikirkan onta, saya kembalikan. Padahal kita datang ke sini ini ingin menghancurkan lambang keagamaan, ya, yaitu rumah Tuhanmu. Katanya siapa namanya? Abdul Muttalib, kalau itu ada yang punya, bukan saya. Silakan, kau mau hancurkan silakan.
tapi onta itu milik saya. Maka dikembalikan terus ke onta. Kemudian Abdul Muthalib mengatakan penduduk Mekah, wahai penduduk Mekah, tinggalkan Mekah. Lari kalian ke gunung-gunung, masuk gua-gua, kalian tidak mungkin menghadapi pasukan salib ini. Dikatakan pasukan salib karena dia pakai apa? Salib. Abroha dan pasukannya. Nah, di situ hadirin sekalian turun burung ababil di Wadi Muhassir, yaitu lembah penyesalan. Nah, disitulah Abroha dan pasukannya dihancurkan oleh burung ababil. Nggak tahu datangnya dari mana, tiba-tiba burung ya membawa, setiap burung bawa 3 batu yang panas dan ada namanya masing-masing, kena semuanya itu, hancur. Maka ini termasuk irhasat azimah, ya tanda-tanda besar sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sampai Allah menurunkan satu surah namanya surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tidakkah kamu melihat ya Muhammad bagaimana Tuhanmu ya alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, bertindak kepada pasukan gajah. Ya, bukankah makar mereka sia-sia? Ya, kami munculkan burung ababil tarmihim bihijaratim min sijil. Bagaimana burung itu melemparkan batu-batu panas. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, sehingga mereka seperti daun-daun yang kering itu, yang berlubang, mati semuanya. Dan ini menjadi cerita orang-orang Quraisy dari zaman ke zaman. Nah, kejadian Al-Fil ini 50 hari sebelum lahirnya Nabi. 50 hari sebelum apa? Lahirnya Nabi. Makanya Nabi itu lahir hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun apa? Gajah. Karena orang Arab nggak punya kalender resmi. Negeri-negeri besar Persia, Romawi punya kalender. Orang Arab enggak. Pokoknya ada kejadian besar disandarkan tahun itu dengan nama kejadian itu. Nabi lahir 50 hari setelah kejadian apa? Fil, pasukan gajah itu. Maka dinamakan tahun apa? Gajah. Ahli hisab, meteorologi dan sebagainya, para ulama menghitung, mencoba disandarkan dengan tahun Masehi. Ini sekitar tanggal 20 April tahun 571. Ada yang mengatakan 570 atau 571. Mereka berbeda pendapat. Kalau dihitung dengan apa? Masehi. Ya. Ibnu Qayyim mengatakan, hadirin sekalian, kenapa pasukan Abroha Nasrani itu kalah? Bayangkan agamanya orang Arab musyrikin. Agama Nasrani lebih baik daripada apa? Musyrikin. Kenapa kok Allah memenangkan bangsa Arab? Itu pertanyaannya. Padahal agama Nasrani lebih baik daripada apa? Agama orang Makkah. Orang Makkah ubadul asnam, mereka menyembah apa? Berhala. Ya, orang-orang Nasrani masih mengakui Allah walaupun mereka berbuat syirik. Hadirin sekalian, kenapa? Kata para ulama, bukan karena orang Arabnya, bukan karena mereka itu ubadul asnam, penyembah berhala, tapi ingin menampakkan bahwa sebentar lagi ada seorang Rasulullah yang lahir di situ. Ingin membesarkan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak layak ya, wong sudah dekat diutus, tiba-tiba misalnya Abroha menang. Ya, tidak layak hadirin sekalian. Dan Allah tidak suka mereka itu orang Nasrani, orang Yahudi tidak suka. Kenapa ditaruh di bangsa Arab? Itu pertanyaannya. Ya, Persia sebelah timur dari Mekah, dari Madinah sebelah timur, bagian timur udah rusak akhlaknya, filsafat-filsafatnya, keyakinan udah rusak parah mereka. Begitu juga di sebelah utara Syam, ahli kitab rusak parah sudah. Di Arab rusak, tapi tidak separah daripada Persia dan apa? Romawi. Mereka hina. Begitu juga orang-orang Yaman yang dijajah, orang-orang Nasrani rusak sudah. Karena orang-orang Yahudi sudah memasuki negeri Arab saat itu. Sehingga Allah tidak memilih dari mereka, hadirin sekalian. Dari orang Arab karena mereka masih polos,
Walaupun rusak, mereka ini orang Badui. Ya, belum terjajah hadirin sekalian. Belum terjajah sama sekali. Jadi punya jiwa pemberani. Lihat ketika turun ayat jihad, perang pada rebutan daftar. Masih ada hal-hal yang positif walaupun mereka rusak. Jadi bukan karena bukan karena mereka ahli kitab lebih menang, lebih berhak daripada orang musyrikin. Ya, memang faktanya begitu memang. Ahli kitab lebih baik daripada apa? Musyrikin. Tapi yang paling dominan Abroha kala padahal mereka Nasrani adalah apa? Karena Allah ingin menyiapkan di tanah itu, tanah sucinya akan lahir seorang apa? Nabi Sayyidul Alamin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian. Ya, jadi Nabi ini bangga dengan kakeknya Abdul Muttalib. Siapa Abdul Muttalib ini? Abdul Muttalib itu bukan nama asli, panggilan julukan. Namanya itu Syaibatul Hamdi. Syaibatul Hamdi. Kakeknya Nabi Hashim, ya ayahnya Abdul Muttalib itu namanya siapa? Hashim. Hashim ini pemimpin Makkah dan juga dia yang membuka bisnis ke Yaman musim dingin, musim panas kemana? Syam. Hashim. Aslinya juga bukan Hashim. Aslinya namanya Amr. Namanya apa? Namanya Amr. Dipanggil Hashim karena dia suka meremas, menghancurkan roti. Hashim. Ya, untuk dikasihkan ke keluarganya dan orang-orang yang haji. Thayyib khair Hashim. Hadirin sekalian. Nah, Hashim waktu itu dari Syam singgah ke mana? Madinah. Memimpin perdagangan ke Syam, kemudian singgah ke Madinah. Di Madinah menikah dengan gadis Madinah namanya Salmah binti Amr, ya dari suku An-Najjar. Salmah binti Amr bin Adi An-Najjar. Punya anak namanya siapa? Syaibatul Hamdi. Apa itu Syaibah? Putih, rambut putih. Karena dia mulai kecil putih di sini. Maka dikatakan apa? Syaibah ditambah Al-Hamdi, Syaibatul Hamd. Syaibah yang terpuji, itu maksudnya. Ya. Hashim mati. Hashim punya saudara-saudara. Di antara saudara Hashim namanya Muttalib. Paham ya? Waktu itu Syaibah berada di mana? Madinah. Ketika agak besar sedikit begitu, usia remaja, datang ini Muttalib ini meminta agar Syaibah dibawa ke Mekah. Karena paman-pamannya pemimpin apa? Mekah. Bisa jadi dia jadi pemimpin. Diizinkan sama Salmah. Nah, ketika naik onta atau naik himar, dia naik himar, ininya naik onta. Muttalib ini. Orang-orang Mekah menyangka bahwasanya ini anak budaknya siapa? Muttalib. Abdun itu apa? Budak, hamba. Ya, fa ghalabal qaul. Sehingga mereka lebih suka memanggil apa? Abdul Muttalib. Namanya siapa? Syaibah, Syaibatul Hamd. Sehingga lebih suka dikatakan apa? Abdul Muttalib, hambanya Muttalib, budaknya Muttalib. Hadirin sekalian, ini menjadi pemimpin besar Arab, Abdul Muttalib ini. Tapi diceritakan bahwa ini bukan budak, dia adalah anaknya Hashim, ponakannya Abdul Muttalib. Namanya siapa aslinya? Syaibatul Hamdi. Syaibah Al-Hamdi. Syaibah. Hadirin sekalian. Nah, itu kisahnya. Menjadi tokoh besar. Jadi kakek-kakeknya Nabi ini tokoh-tokoh. Ya, nasabnya tinggi. Ya, ini yang harus kita ketahui. Ini juga menunjukkan tingginya kedudukan Nabi. Nabi ini bukan orang biasa. Makanya kelompoknya Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, ya tokoh-tokoh Quraisy ketika benci Nabi belum berani bunuh langsung, belum berani. Karena apa? Kakek-kakeknya Nabi ini tokoh-tokoh penting. Ya bisa jadi perang antar suku. Kalau asal bunuh, mereka kuat kesukuannya.
Hadirin sekalian. Ya, mungkin pengikut Nabi Muhammad yang miskin-miskin disiksa, seperti Bilal. Siapa lagi yang disiksa? Ammar, ayahnya Yasir dibantai sama istrinya. Siapa istrinya? Sumayyah. Ya. Karena mereka orang miskin. Ya, ada yang disiksa, ada yang dibantai sampai mati. Tapi Nabi Muhammad tidak bisa mereka menyentuh. Masih ada pamannya namanya siapa? Abu Thalib. Ya, tidak bisa untuk menghadang Nabi dalam arti memegang, membunuh, tidak bisa. Untuk maki-maki ya, Nabi Muhammad dikatakan majnun, dikatakan apa? Sahir, tukang sihir, ya, dikatakan bodoh, dikatakan macam-macam. Boleh just talking, tapi action nanti dulu. Ya, mereka akan berhadapan dengan siapa? Keluarganya Nabi. Walaupun mereka musyrikin juga, tapi antar kabilah ini sangat sangat kuat. Hadirin sekalian, pembelaannya itu sangat kuat. Aib seorang kabilah Bani Hashim misalnya, ya, dari Hashim ini ada yang disakiti, ya semuanya akan turun tangan. Itu yang ditakuti oleh orang Quraisy. Jadi Nabi ini lahir dari suku yang tinggi, pemimpin Makkah yang suka ngasih makanan-makanan, minuman, menjaga kunci Ka'bah dan sebagainya. Orang-orang baik, walaupun mereka musyrikin. Nah, ini namanya irhasat, ya, qablah nubuwah. Ya, setelah kenabian juga banyak irhasat. Setelah apa? Setelah lahir, ya, maksudnya setelah lahir banyak tanda-tanda, tapi bukan irhasat, namanya dalail. Misalnya Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Aminah, ya, selama 4 tahun di Bani Sa'ad, pegunungan Bani Sa'ad, supaya fasih bahasa Arabnya, apalagi hadirin sekalian, supaya sehat badannya di pegunungan Bani Sa'ad. Ya, orang-orang Makkah itu begitu, yang punya fulus. Anak-anaknya diasuh di sana, jauh daripada penyakit. Kalau di kota kan penyakit, ya, kalau di desa segar hawanya, dan terkenal orang-orang yang fasih bicaranya, karena dia akan nanti menasihati banyak orang. Ya, ketika dia mengambil Nabi Muhammad ini masih bayi ini, awalnya diambil, subhanallah, semuanya berubah kehidupannya Halimah. Barokah, hadirin sekalian, barokah. Ya, yang onta-ontanya kurus, gemuk, mengeluarkan susu, kambing-kambingnya mengeluarkan susu. Ya, tanaman-tanamannya berbuah. Sedangkan rumah-rumah yang lain tetap kekeringan. Sampai mereka kaget, loh, kenapa? Kok beda antara kita dengan kamu ya Halimah? Kampung-kampung yang lain sudah sedikit susunya. Karena saya mengambil anak barokah. Ini anak mubarak, yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika umur 4 tahun bersama saudara sepersusuan Nabi di kampungnya Halimah Bani Sa'ad, suatu hari tiba-tiba datang orang berbaju putih begitu. Ya, beberapa orang termasuk malaikat Jibril menyamar sebagai laki-laki, membawa baskom dari emas, ya, diisi air Zam-Zam. Nabi digiring agak jauh, direbahkan, dibelah dadanya. Haditsatu syaqq sadr. Dibelah dadanya. Kemudian diambil hatinya ini. Kemudian dibelah lagi hatinya, diambil sesuatu yang hitam. Diambil yang hitam ini, dibuang, dicuci lagi dengan air Zam-Zam, dikembalikan lagi. Operasi singkat dan aman. Hadirin sekalian, malaikat canggih, ya, waktu itu belum ada sekolah kedokteran, rumah sakit dokter Sutoma, belum ada waktu itu. Ya, luar biasa, dikembalikan seperti semula. Tapi dilihat sama siapa? Saudara sepersusuannya ini. Rasul kan banyak di sana itu. Langsung mereka lari ke ibundanya. Ya bunda Halimah itu. Muhammad qutil, qataluh. Muhammad dibunuh, Muhammad ini. Mereka membunuh Muhammad. Kaget namanya Halimah. Langsung lari melihat Rasulullah. Enggak apa-apa, enggak taunya. Tapi agak pucat begitu.
Akhirnya dia ketakutan, langsung dibawa pulang ke ibunya. Sebetulnya Halimah pingin lama-lama di situ karena barokah, rezeki melimpah ruah, pokoknya barokah. Hadirin sekalian. Nah, ini termasuk dalil, ya, tanda-tanda bahwa ini bocah suatu hari menjadi apa? Sayyidul Alamin. Ya. Kemudian juga Nabi memang, hadirin sekalian, lahir itu yatim, ya, karena ayahnya Abdullah meninggal dunia. Usia masih muda, sedangkan Rasul itu di saat masih di perut ibunya Aminah. Dia baru belajar dagang kurma ke Palestina, ke Syam. Ada yang mengatakan usia waktu itu 24 tahun, 23 tahun begitu, ahli tarikh. Nah, ketika barang dari Palestina mampir ke mana? Madinah. Enda akhwalihi, khol. Dari mana khol ini? Karena Hashim menikah dengan siapa? Salma dari Bani Najjar. Enda akhwalihi, dia di situ sakit mati akhirnya. Jadi Bani Najjar itu termasuk keluarga Nabi dari ibu, hadirin sekalian, dari neneknya Salma. Makanya ketika Nabi hijrah itu ada sekitar 500 orang dari Bani Najjar siap dengan pedang membackup Nabi. Dari Bani apa? Najjar. Ada sejarah. Kebetulan mereka sudah masuk Islam karena dakwanya siapa? Mus'ab bin Umair. Bani Najjar yang sekitar Nabi itu bawa pedang. Karena waktu itu belum aman Madinah, banyak orang Yahudi juga kan. Dari Bani Najjar 500 orang, ratusan orang pokoknya Bani Najjar ini membackup Nabi. Enggak semua orang bisa mendekati Nabi. Di backup sama siapa? Bani Najjar, hadirin sekalian. Nah, itulah yang terjadi. Jadi Nabi ini yatim karena ayahnya Abdullah mati di Yasrib di Madinah. Dan Abdullah ini dikatakan apa? Dhabih. Dhabih itu yang pernah disembelih tapi gagal. Makanya Nabi mengatakan anak ibnu Dhabihatain. Aku ini putra daripada dua orang yang disembelih. Yang pertama siapa? Ismail. Kan disembelih tapi gagal kan? Diganti oleh Allah dengan kambing besar. Abdullah begitu juga. Jadi Abdul Muthalib, tokoh Arab waktu itu, dia pernah berdoa, "Ya Rabb, seandainya Engkau kasih aku lagi ya, anak laki-laki." Dia lahir, istrinya ini laki-laki sampai 10 laki-laki, sampai 9 laki-laki. Kalau 10 kasih laki-laki lagi, maka aku akan sembahkan untuk kamu berhala, untuk berhala. Aku akan sembelih untuk apa? Berhala. Kan menyembah berhala. Subhanallah, lahir laki-laki. Namanya siapa? Abdullah. Subhanallah, namanya apa namanya ini? Namanya siapa? Abdul Muthalib ini senang sama ini anak ini. Enggak seperti yang lainnya. Dari mukanya senang pokoknya, sangat dicintai dan paling dicintai daripada anak-anaknya yang lain. Abdul paling disukai. Tapi dia sudah bernazar. Akhirnya dia mendatangi dukun sampai ke Madinah, rombongan dukun. Kata apa namanya? Dukun, ya sudah kalau kamu masih senang, ini aja undi lagi. Tapi ini kamu harus bayar 10 onta. Disembelih 10 onta. Undi lagi. Diundi lagi. Anaknya namanya Abdullah yang keluar. Akhirnya 10 ekor lagi. Berapa? 20. Diundi lagi. Nama Abdullah keluar lagi. Sampai 10 kali tetap Abdullah. Ya sudah kalau gitu sudah. Pakai onta saja jadi 100 itu. Semuanya 100. Kakeknya Nabi itu mengorbankan 100 ekor onta demi Abdullah. Abdullah enggak jadi sembelih, tapi yang disembelih 100 ekor onta. Bayangkan, menunjukkan waktu itu hadirin sekalian, kakeknya Nabi namanya Abdul Muthalib ini kaya. Di Mekah itu jangankan 100 ekor onta, punya 2 ekor onta, 3 ekor onta itu sudah bisa hidup. Saat itu bisa hidup, bisa dibuat tunggangan, bisa disewakan, itu bisa hidup. Kayak sekarang sayyarah, mobil. Ya, dan kakek Nabi ini orang kaya. Kecuali pamannya Abu Thalib ini yang agak miskin.
Ya, maka sebelum dia meninggal dunia dipesan agar mengayomi, mengasuh cucunya ini Muhammad ini. Pesan sama Abu Thalib. Ya. Dan itu sangat dicintai Rasulullah sama kakeknya. Ya, kakeknya itu punya farsh gitu, sajadah di Ka'bah, nggak boleh duduk siapapun, hatta anaknya sendiri tidak boleh duduk. Tiba-tiba anak ini Rasulullah masih kecil ini lari-lari duduk di situ. Anak-anaknya Abdul Muttalib lah, jangan duduk di sini. Ini punya kakekmu. Kata kakeknya, biarkan dia. Ya, aku lihat dia nanti menjadi orang besar. Kata kakeknya begitu. Biarkan dia. Dipangku, disayang sama siapa? Kakeknya Abdul Muttalib. Makanya Nabi mengatakan, ana ibnu Abdul Muttalib. Saya putra daripada siapa? Abdul Muttalib. Tidak mengatakan ana ibnu Abdullah. Karena Nabi nggak melihat ayahnya, tapi melihat siapa? Kakeknya. Dia mengatakan ana ibnu Abdul Muttalib. Dia bangga. Hadirin sekalian, bapaknya meninggal di mana? Madinah. Subhanallah, ditarik begitu Makkah Madinah, mengingatkan kepada kita bahwa Rasulullah akan hijrah ke mana? Madinah, menuju kuburannya siapa? Bapaknya. Ya, dia meninggalkan Makkah, hijrah ke mana? Madinah. Madinah kuburannya bapaknya. Hadirin sekalian, nah, ini hikmah yang besar. Ya, kenapa kemudian Rasul hijrah ke Madinah, enggak balik ke Mekah dan sebagainya? Mungkin itu diantaranya. Dan banyak lagi alasan-alasan yang lain. Madinah bagus, Madinah begini, orang-orangnya membela Nabi luar biasa. Daripada di Mekah terakhir mereka masuk Islam. Awalnya mereka musuhi siapa? Nabi habis-habisan. Keras wataknya itu. Ya, yang masuk Islam, hadirin sekalian, ketika Nabi hijrah itu enggak lebih daripada 100 orang yang hijrah dari Mekah Madinah itu. Ya, ada yang mengatakan 114 orang. 13 tahun berdakwah, yang masuk Islam berapa? 114 orang yang hijrah itu. Anda pikir banyak ribuan? Enggak. Sedikit, 114 orang. Kerasnya wataknya bangsa Arab. Ya. Baru setelah perang demi peperangan tahun berapa? 8 Hijriah, Fathu Mekah. Nabi bawa 10 pasukan. Ayo, kamu gak masuk Islam, kan gitu. Tapi Nabi tidak memaksa sih. Siapapun yang masuk Islam silakan, mau kafir silakan. Dan Nabi tidak membunuh. Ini jumlahnya ribuan di Mekah ini. Ribuan jumlahnya. Semuanya apa? Tawanan. Dibunuh? Enggak. Yang dibunuh antara 6 sampai 7 yang memang mereka itu sangat membenci Nabi, yang sempat menyiksa Nabi. Walaupun di Ka'bah dibunuh. Hadirin sekalian, minta maaf dibunuh. Karena dia provokator besar. Ada beberapa orang, enggak sampai 10 yang harus memang dieksekusi. Ya. Tapi yang lainnya ribuan ini, idhabu wa antum tulaqa. Pergilah kalian bebas. Saya maafkan. Artinya mau masuk Islam terserah, nggak masuk Islam terserah. Lihat bagaimana ISIS. Anda bisa bandingkan ISIS menawan sesama Muslim yang tidak baiat sama pemimpinnya, diapakan? Dipenggal kepalanya, ditaruh di alun-alun. Bayangkan, sesama Muslim loh ini. Mana hadirin saya? Mana kayak Rasulullah mana ini? Apa seperti itu Islam? Begitu juga para ini. Jangankan tawanan, dubes itu juga banyak yang dibunuh. Pegawai kesehatan dibunuh. Bayangkan, tawanan dihabisi. Ada seorang ibu sudah bayar uang banyak, anaknya tetap dipenggal. Padahal Muslim. Hadirin sekalian, lihat Rasulullah ketika menawan orang-orang Mekah dibunuh. Lah, hadirin sekalian, tidak dibunuh. Hatta Hindun itu yang mengunyah jantungnya siapa? Hamzah ini, hatinya ini. Dimaafkan sama Nabi. Dimaafkan, bayangkan. Abu Sufyan yang memerangi, yang biayai perang dalam perang Badr, perang Uhud, perang Khandaq, dia nomor 1. Dimaafkan sama Nabi.
nggak dibunuh. Hadirin sekalian, lihat Nabi luar biasa sekali, pemaaf. Ya. Nah ini juga pelajaran bagi orang-orang yang terlalu keras sama Muslim. Sama Muslim, masih Muslim loh ini, ditawan, dihabisi. Bayangkan. Tetapi Rasulullah, mereka ini musyrikin, belum masuk Islam waktu itu. Tapi setelah mendapatkan maaf dari Rasulullah, baru mereka masuk apa? Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wallahu taala a'lam bishawab. Nanti kita akan lanjutkan lagi hadirin sekalian beberapa peristiwa-peristiwa tanda-tanda sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.